Episode 5 dibuka dengan perubahan besar dalam hubungan Huiju dan Pangeran Ian. Sang pangeran akhirnya sepenuhnya mengakui Huiju sebagai pasangannya. Dalam sebuah adegan, Pangeran Ian tampil berwibawa dan mengulurkan tangan kepada Huiju di hadapan Ibu Suri serta para bangsawan. Tindakan berani ini ia lakukan untuk membungkam siapapun yang selama ini meremehkan latar belakang Huiju. Setelah kembali bersama, Huiju secara terbuka mempertanyakan konsistensi Ian yang sering berubah pikiran dan mengingkari janji. Ketidakpastian ini membuatnya merasa tidak tenang dan sulit untuk percaya sepenuhnya. Dengan jujur, Huiju mendesak agar semua janji mereka dituangkan ke dalam kontrak tertulis yang sah. Keduanya akhirnya serius membuat perjanjian pernikahan kontrak. Huiju tanpa ragu menetapkan batas waktu pernikahan maksimal 3 tahun sambil menekankan bahwa perpisahan yang lebih cepat akan lebih baik baginya. Diskusi berlanjut ke topik yang lebih sensitif, yaitu pembagian harta. Pangeran Ian bersikap tegas bahwa Huiju harus mengembalikan semua atribut kerajaan dan hanya boleh membawa barang pribadi yang ia kenakan saat berpisah nanti. Meski sempat menanggapi dengan sinis syarat yang dianggapnya pelit tersebut, Huiju akhirnya setuju asalkan ia mendapatkan imbalan yang sepadan. Dalam sebuah sesi wawancara, Huiju mengungkapkan bagaimana hubungan mereka telah berubah sejak pertama kali bertemu. Huiju menjelaskan bahwa perubahan terbesar pada diri Pangeran Ian adalah sifatnya yang kini menjadi sangat protektif. Namun, sikap protektif Pangeran Ian muncul bersamaan dengan rasa cemburu besar yang sulit ia sembunyikan, terutama saat melihat kedekatan Huiju dengan Jongwoo. Merasa tidak nyaman, Pangeran Ian akhirnya menegur Huiju dan memperingatkan agar ia tidak terlalu naif karena seorang pebisnis seharusnya tidak mudah mempercayai seseorang. Membaiknya hubungan mereka terlihat jelas saat Huiju kembali ke kediaman pribadi Pangeran Ian. Kedatangannya disambut dengan suasana yang sangat hangat dan penuh kegembiraan. Saat Huiju melangkah masuk sambil merentangkan tangan, para staf di sana langsung berlari menyambutnya dengan tangan terbuka. Suatu hari, ketegangan meningkat ketika Pangeran Ian menyadari adanya ancaman yang berasal dari dalam lingkungannya sendiri. Ia mencurigai adanya seorang mata-mata yang menyusup di kediaman pribadinya dan membocorkan informasi rahasia. Pangeran Ian memberikan peringatan keras kepada Huiju agar tidak sembarangan menaruh kepercayaan kepada siapapun, termasuk pelayan mereka sendiri. Mendengar peringatan ini, Huiju tidak tinggal diam. Ia mulai bergerak secara mandiri untuk menyelidiki dan mengungkap siapa sebenarnya pengkhianat di sekitar mereka. Di tengah ketegangan, Pangeran Ian justru disibukkan dengan persiapan untuk melamar Huiju. Saat bersiap-siap menghadapi momen penting tersebut, sang pangeran tampak sangat gelisah dan tidak sabar hingga berulang kali memanggil serta mencoba menemui Huiju. Melihat tingkah laku Ian yang tidak tenang, Huiju sempat berbincang dengan pelayan istana dan menganggap ketidaksabaran itu sebagai hal yang lucu. Ia merasa terhibur melihat sisi lain sang pangeran yang biasanya kaku. Sebelum acara dimulai, Pangeran Ian mendekati Huiju, merapikan rambutnya dengan lembut dan memintanya untuk hanya fokus kepadanya dan mengabaikan yang lain. Ia ingin orang-orang melihat mereka sebagai pasangan yang saling mencintai. Saat acara berlangsung, di hadapan banyak orang, Pangeran Ian tiba-tiba berlutut di hadapan Huiju dan mempersembahkan sebuah cincin untuk melamarnya secara resmi. Tindakan berani ini membuat seluruh tamu terdiam karena terkejut. Setelah momen lamaran, keduanya tampil memukau saat melakukan tarian waltz. Pangeran Ian dan Huiju tenggelam dalam momen tersebut, memperkuat ikatan mereka sebagai pusat perhatian utama di istana. Namun, kebahagiaan mereka langsung terancam oleh kemarahan Ibu Suri yang menganggap pernikahan tersebut sebagai ancaman bagi tatanan kekuasaan. Untuk menghentikannya, Ibu Suri bekerja sama dengan ayahnya guna menyusun rencana untuk menggagalkan pernikahan mereka. Tidak berhenti di situ, Ibu Suri juga menekan Jongwoo untuk melakukan sesuatu agar pernikahan tersebut tidak terjadi. Meskipun terjebak di tengah konflik yang memanas dan merasa berat hati, Jongwoo sebagai Perdana Menteri merasa terikat oleh sumpah setia dan tugas negara, sehingga ia sulit untuk menolak permintaan Ibu Suri. Cerita berakhir dengan ketidakpastian. Apakah Jongwoo akan tunduk pada perintah Ibu Suri atau justru membiarkan pernikahan tersebut berlangsung?